Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Itu panitia di dekat apa itu? Nengok Android itu apa? Nengok kaji. Tutup semuanya itu. Kalau tak saya tutup kaji. Kalau jadi panitia entah apa nih buka-buka. Kaji tanya nih dah dapat. Ini satu mahasiswa saya nih. Hei. Nengok kaji apa nengok Android? Kaji. Belum pernah saya tegur antum-antum nih. Karena laporan sama saya, tolong Bu ya, yang pakai Android tuh kita ngaji dia main Android juga katanya. Entah apa yang ditengok. Maka saya tegur tuh. Jangan dikatakan biar galak ya. Bismillah. Baik. Syekh Abdul Aziz Al-Jibrin dengan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berpesan sama kita dalam kitabnya ini. Kalau kalian mengkaji asma' sifat, kata Syekh Abdul Aziz Al-Jibrin ini, apa katanya? Berbicara tentang sifat adalah cabang berbicara tentang zat. Kalau kita berbicara tentang zat Allah, tidak bisa, arti sifat Allah tidak bisa dibicarakan. Zat Allah saja tidak bisa kita bicarakan, tidak boleh dibicarakan, dan tidak akan tepat bicaranya. Begitu juga sifatnya. Jadi wal kalamu fi sifati far'un 'anil kalam fi zat. Kalau kalian pintar berbicara tentang sifat, berarti kalian pintar berbicara tentang zat Allah. Padahal zat Allah tidak akan bisa dibicarakan. Maka sifat Allah tidak akan bisa kalian bicarakan. Apa yang diintai oleh Syekh ini? Karena banyak manusia kalau berbicara tentang sifat langsung ditakwil. Oh kalau begitu sifat Allah tidak mungkin. Berarti zat Allah juga yang tidak mungkin. Oh kalau besar zat Allah itu bagaimana? Tidak mungkin besar. Tidak mungkin. Karena sifatnya saja dia tidak terima, berarti dia tidak menerima zatnya.
Makanya kalam zat dengan kalam sifat tak boleh dibicarakan. Apa kata Allah, itulah kata kita. Jadi tu, tu hakikat kajian ku. Tu dah hakikat tu. Zat awak je lah bisa kita bicarakan. Dah sulit kita bicarakan. Contoh, ala pernah betong ambil dia dalam tiap kepala? Tak pernah, tak bisa. Bila abun mata? Bila torang? Jam ke berapa? Minit ke berapa? Apa nak nusak dulu? Tak so tak? Tak. Kalau tidak bisa kita bicara tentang zat Allah, jangan berbicara tentang sifat. Berarti kita menerima apa adanya. Di sinilah rongo mereka yang tidak mau menerima Allah di langit itu. Sebab dia musabbiha. Dibore kepada ninyo. Kalau Allah di hati, sama tiang itu musabbiha nomor. Dikuasai utak ada jin. Dikuasai utak ada setan. Itu pidato orang banyak. Galak-galak orang macam itu di CCTV. Bongak Ustaz tu sungguh. Bongak saudara. Ulama udah ngaku nih. Wal kalamu fi sifati far'un 'anil kalam fi zat. Kalau kalian ingin berbicara tentang Allah zatnya bisa kalian, berarti bisa kalian sifat. Ini zatnya tidak bisa kalian ceritakan, apalagi sifatnya. Cara Allah berbuat bisa kalian kaji? Tak bisa. Nah, kan kena wangi dia. Contoh itu tu sifat kalam, sifat 20. Sabaramu lo wujud. Kan dia? Sesuatu. Yang ketiga boleh? Yang ketiga boleh apa sifat Allah? Oh ya no angkoh ni. Apa macam itu baca pula maknya bosiu no mau ya suami dia tu kaunya sifat Allah dia kan basir pula seorang nya bui. Yang ketiga ya no angkoh. Perguna lah. Nah, dia kalau tobat dia. Kalau tobat tu. Nah, sobi aja lah elok. Tak kena wangi. Jadi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau kita berbicara tentang asma Allah dan sifat Allah min ghairi tahrib, tidak boleh tahrib. Harrafa itu artinya sarrafa, memalingkan. Ikonnya Allah, tidak macam itu, macam itu. Dibantah deh orang yang paling besar. Ini besar bu, Allah paling besar lah. Dibantah tu. Tidak percaya tu. Orang menjadi golang-golang. Allah turun sepertiga malam terakhir. Itu rahmatnya tu. Pandai aja si bongak tu. Pandai aja si bongak tu. Sungguh. Memanyang tinengok memanyang. Ya sewali asal leh. Wala ta'til. Ta'til apa? Atalah ditinggal ke mana asli, buat mana yang tidak asli. Nanti ketemu dia itu dialog satu-satu. Ta'til kalau ada umah yang tinggi tu baitul mu'attal nomor. Umah tu lah ditinggi nom punya. Nah, tu mu'attal tu. Tak dipakai leh. Jadi kalau sifat Allah itu ditinggal ke mana aslinya, berarti orang tu mu'attilah. Hebat dia. Seolah-olahnya tahulah gaib. Syarat menemukan yang mempercayai gaib itu ada 3. Kalau kita ingin berbicara tentang gaib, 3 caranya oleh Nabi. Pertama, jongok kata. Lah, yang kedua ada contoh di dunia persis sendiri. Yang ketiga, orang berbicara itu tak pernah bohong dari kecil sampai mati. Alam macam itu percayalah kamu dengan masalah gaib itu. Alah apa nampak kata? Contoh apa Sidratul Muntaha? Tak pernah. Ada contoh Sidratul Muntaha di dunia? Tak. Apa awak dia percaya? Ni mengecek Nabi Muhammad tak perlu tu orang. Tu makut kita temu. Ini yang ngomong ni siapa? Kau dah di demo. Tolol aku sungguh.
Tolol, tak sebalik asalnya. Dan nanti kitab tauhid yang mana dikembang, bukalah tafsir itu. Belum lagi majmuk fatwa yang lain, belum lagi kitab-kitab syekh yang besar-besar itu. Kita hanya baru 2 yang membaca. Terbaca di sini. Wala takyif. Takyif itu artinya kaifa apa lo jadi contoh apa lo bantu orang. Tak ngerti ndek itu dah. Bapak tanyakan kaif. Yang ketiga yang keempat tamsil. Tasbih mirip-mirip, tamsil persis. Kalau tasbih mirip, tamsil persis. Sanggupnya mentamsilkan Allah dengan makhluk. Apa dah selesai engkau? Selesai lah. Ini kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kalau kalian berbicara tentang asma dan sifat Allah, jangan tahrif. Yang kedua jangan ta'til. Yang ketiga jangan takyif. Yang keempat jangan tamsil. Jadi boni kau tak kalian. Kalau kalian boni kau tak kalian, tetap kalian takwil dulu. Nah, kalau ikut sabit yang dituju, berbicara tentang sifat sama berbicara tentang zat. Tak boleh yang tak bisa. Terima apa kata Allah, terima apa kata Rasulullah. Alah. Kau mau nunggu? Tu kau nama tu sangka. Kau naik. Ini apa ajaran? Mau pun soal ha. Nah, apa kata Syekh? Fayajibu 'alal 'abdi an yaqifa 'inda kalamillah wa kalami rasulih fayu'minu bi jami'a ma sabata fi nusus asy-syar'iyyah min asma'illah wa sifatihi wa yanfi 'anhu ta'ala ma nafahu 'an nafsihi aw nafahu 'anhu rasuluh. Wajib seorang hamba yang beriman itu berdiri di berposisi dia, berdiri dia di atas apa yang dikatakan Allah dan di atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia imani sebaik-baiknya semua yang telah ditetapkan oleh Al-Quran Sunnah dan semua yang telah ditetapkan oleh hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Itu kerjaan baru. Tak membangkang dah. Iko pandai pidato bocah lu banyak jemaah banyak. Bocah me'en macam dekowa. Salapi apa tu? Bongak sungguhnya dia orang beriman masuk surga, tapi kunci surga kunci dia. Pintu surga tu kunci dia. Hanya dia mencari pujian manusia, bukan pujian Allah. Lalu dipuji oleh manusia banyak se-Indonesia ni, mantap tu. Ini hobi tu. Yang dipuji Allah dan Rasul serta ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ikut katanya mantap tu. Ni enggak. Kan podio tiba nengok dia. Engkau punya perlos, kau macam ah. Buangin akhirnya kau comain dia kan. Kawan apa tu dia? Kawan si A. Kawan si A. Lah joleh lah. Kalau lebih kawan kau anak elok, nak lebih elok dia. Cuma kawan tu orang tunjuk minyak. Kawan tiap hari. Golak dah ni. Itu tu kau jauh tang. Bicara yang kedua, kata saya Abdul Aziz Al-Jibrin, apa katanya? Cara mengimani asma Allah dan sifat Allah ada 3 metode. 3. Pertama, tariqatuhum fil isbat. Cara mereka menetapkan nama Allah dan sifat Allah. Apa katanya? Sama dengan ini. Wahia isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin fayu'minuna bi anna jami'a ma sabata fi nusus asy-syar'iyyah min sifatillahi ta'ala annaha sifatun haqiqiyyatun.
Tak majas itu dah, majas itu pinjam. Tak inyo punyo pinjam. Itu majas nama. Kalau hakiki itu inyo punyo. Tak bisa dibobong ke lain dah. Itu hakiki. Apa katanya? Yaitu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya. Dalam Al-Quran, Allah menetapkan dirinya seperti apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Kita tetapkan pula. Allah bersemayam di atas aras, kita tetapkan itu bunyi. Nah, kita bisa merubah karena kita tidak bisa mengkaji zat Allah. Tentu kita tidak dibenarkan mengkaji sifatnya. Terima apa ada? Ngerti? Ya, ini menyandau situ, ngerti tak? Nah, dia. Engkau tahu ngangguk lah, lolok kan ni. Annaha fayu'minuna bi anna jami'a ma sabata fi nususi asy-syar'iyyati min sifatillah ta'ala. Tak boleh tahrif, tak boleh ta'til, tak boleh takyif, tak boleh tamsil. Mereka mengimani seiman-imannya. Sesungguhnya semua apa yang telah ditetapkan dalam nusus syar'iyyah Al-Quran dan Sunnah dari sifat Allah Ta'ala. Annaha sifatun haqiqiyatun. Semua sifat Allah itu hakiki. Tak bisa diberikan kepada siapapun. Tak bisa dipinjamkan, tak bisa dicoleh, tak bisa dirampok, tak bisa ditipu. Allah punya. Acan itu memboroskan akidah. Kalau ingin kalian berbicara tentang Allah, pelajari asma sifatnya. Pelajari rububiyahnya, pelajari uluhiyahnya. Engkau akan tahu Allah itu apa. Kamu tidak engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taliqu bi jalalillahi ta'ala, layak. Kita punya sifat enggak layak dengan kita. Contoh Abdurrahman, hamba Allah Maha Penyayang. Engkau seperti Allah penyayangnya? Enggak. Jabbar, Abdul Jabbar, perkasa. Seperti Allah kita perkasa? Enggak. Beratnya, kalau manusia sering tidak layak. Yang dipakai lain, yang prakteknya lain. Ya kan? Artis. Hebat dah tuh. Artis. Kau coba jogetnya dia. Nama siapa? Abdul Aziz. Layak tak tu? Karaoke 10-nya punya. Nama siapa? Abdul Jabbar. Hebat tak tu? Tak layak. Nama itu tak layak dengan dia. Kalau Allah layak nama itu dengan dia, tak bisa ditipu, tak bisa dibuangkan. Wa annaha la tumasilu sifatil makhluqin. Sesungguhnya yang sifat Allah itu adalah tidak akan bisa disamakan sedikit pun dengan sifat makhluk. Jika hakiki sama pun tidur. Wa yu'minuna kadzalika bi jami' asma'illahi ta'ala sabita fi nusus asy-syar'iyyah wa yu'minuna bi anna kulla ismin yatadamman sifatullah sifatul lillahi ta'ala. Kalau Allah punya nama, itulah sifatnya. Kalau Allah punya sifat, belum tentu diberikannya dia nama dengan itu. Itu keyakinan awak tu. Apa nama Allah Ar-Rahman? Memang sifatnya macam itu. Tapi Allah punya sifat kalam, berbicara. Belum tentu namanya Allah Al-Mutakallim, tak mau dia. Dia setiap nama, otomatis sifat. Setiap sifat belum tentu nama. Itu keyakinan kita. Yang angku filsafat hidup angku contoh Firdaus. Ketika angku ahli hisab. Bapaknya angku keren dia. Dulu 3 bungkus sesama malam ya. Nah, kalau kini alhamdulillah di ansu-ansu. Ansu apa ru? Ansu meninggal. Kaidah amar ma'ruf nahi mungkar bunyinya
Siapa yang diberikan Allah perintah, kerjakan perintah Allah itu sekuat kemampuan. Nggak tolok pergi haji dah. Lepas ni aja, nggak mampu, tinggiin dulu. Amar tu, perintah haji tu amar, tapi nggak tolok dah. Amas tata tu tinggiin ni aja dulu, berkumpul lah piti tu. Tapi kalau nahi, wa manahakum anhu fantahu. Apabila dilarang, berhenti total. Nggak ada mas tata tu dah. Abang lo bisa dan sansung lo ni mokok deh. Nah, bisa dengan sansur. Nah, ada contoh itunya Al-Quran dah. Kalau nahi berhenti total. Kalau amar kojonglah sekuat kemampuan. Aku cobain kawan deh. Alhamdulillah fuloh. Potong 3 bungkus semalam. Kini tinggal sebungkus je. Jangan sansur. Ndak kau datang tak laku. Maka dia bongin ke perdaus. Jan itu cik jong lah. Ndak ngeroti nama je. Nampak Quran. Antum punya rebung yang banyak akan tumbuh. Hati-hati mereka diisi ya dengan baik. Fa ismul aziz. Aku kapi aziznya Allah Uzza katanya. Tu kau langsung ni. Al-ilah Lata katanya. Al-Mannan Manat katanya. Nampak tu kau jauh mereka. Awak ikut pula tu. Allah Tuhan ni awak. Mana ada engkau? Rabb Tuhan, Ilah Tuhan. Dari mana engkau dapat arti itu? Apa kalau baca 10 kali Tuhan ada pahala tak? Mungkin dosa. Sama merubah. Apa jalan kau? Coba Tuhan dulu. Ya Allah ya Tuhan. Ini kan jadi. Allah ada aja, Tuhan ada ya. Pada Tuhan dari mana dapatnya? Terjemahankah itu? Atau sinonimkah? Atau punya kekuatan sendiri kah sama dengan Allah Tuhan tuh? Atau bagaimana? Atau termasuk Asmaul Husna? Atau ada perintah Nabi kalau sopi ilah tu kau apa kata kalian? Itu kau India Gusti. Awak je memang kengker pada Allah ni sudah namo siapa nyawanya tu ndak bersabu itu dah. Rabb Tuhan. Apa arti Tuhan tu? Ndak dapat nama kan. Bonti lidahnya beda itu supaya jangan kena oleh ini. Jangan tahrif. Nampak itu? Al-Azizu yatadamman sifat al-Uzza lillahi ta'ala. Wa ismul Qawi yatadamman sifat al-Quwwah lahu subhanahu wa ta'ala. Wa hakaza baqiyatul asma. Aziz terkandung sifat izzah. Mana nakal masih suara saya. Wal qawi yatadammal al quwwah. Apa lagi? Ada sesuatu yang salah? Hah? Non rai tahu je dia. Maklum bujang. Jadi nama Allah Al-Qawi yatadammanu sifatul quwwah lahu subhanahu wa ta'ala. Begitulah seterusnya nama Allah itu. Tidak bisa ditukar, tahrif dan ditukar. Itu syaratnya apapun yang berhubungan dengan asma Allah sifat jangan ditukar. Jangan ditinggalkan mana asli. Jangan dicontoh-contohkan dengan makhluk. Kenapa? Berbicara tentang zat tidak bisa, begitu juga bicara tentang sifat tidak bisa. Apa kata Allah itu kata kita. Apa yang diceritakan oleh Nabi itu kata kita. Aku nomor rosio asal di Bangkang awas. Namun antum mu'attilah, muharrifah, musabbiha, mutamasil. Itu yang pertama. Yang kedua, tariqatuhum fin nafyi.
cara mereka memahami nama Allah dan sifat Allah fin nafyi, dalam masalah tidak ada punya Allah. Nafyu ma nafahu anhu an-nafsi fi kitabih. Allah menafikan semua yang berhubungan dengan pribadinya di dalam kitabnya atau atas lisan rasulnya dari sifat naqas. Allah tidak punya sifat kekurangan, maha suci. Dikatakannya saya tidak punya sifat kekurangan. Tolong tetapkan oleh kalian. Kalau Allah tuh punya muka, sama tenawak kuang tuh jadi. Ya. Kalau Allah punya tangan, sudah apa lo deh? Tak mungkin lo sore. Kuang tuh jadi. Jangan berbicara tentang nafiunya Allah, tak boleh. Tidak kata Allah ya tidak, iya kata Allah ya iya. Jangan dibangkang. Kalau dibangkang nanti musyabbihah kita boleh semua yang apa tuh, yang ragu-ragu itu kotak. Kalau begitu begini, kalau begitu begini, terjadi takwil. Terjadi takwil. Tak cho nên itu sono orang kero ha. Tak cho nên itu sono orang kero ha. Apa sorak lah. Ya jemaah, you bisa bantah. Kalau Anies berpaham demikian jumud, tak pas itu kata mereka. Padahal Allah dan Rasul mengatakan demikian. Maka namanya tauhid tauqifiyah sudah ada acuannya, tak bisa dirombak-rombak dan bisa otak berketayangan di situ. Sebab tauqifiyah. Tauhid itu tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Kalau fikih syariat ijtihad, bisa otak berkentayangan, artinya ijtihad ulama. Tapi kalau yang namanya tauhid tauqifiyah, tidak ada kesempatan otak berkentayangan untuk mencari. Tetapkan apa kata Allah. Itu bersihnya tauhid para sahabat dahulu, maka dia dapat rahmat. Awak kan penuh keraguan-raguan. Penyebabnya apa? Kita ada dibesarkan dan tauhid ini kita dibesarkan oleh sifat 20. Kadang-kala tidak boleh. Herman dan tanya ke aku. Sejak kelas 1 SD sampai ke mahasiswa petang, pernah ngaji kok? Tak pernah. Pati bongi kan 10 tahun bongi kan. Apa kok jinya? Jadi jadinya. Datang mau libe kok kami nak kamper. Mumui ke awak dulu, nak piti awak temu, nyonya ke awak. Tapi alhamdulillah Allah kan maha agung ya tak? Dia tunjukkan satu. Ini dah bongi, aku bongi, dah bongi. Jadi apa katanya? Apa yang dikatakan Allah sifat naqas tidak ada sama dia, kekurangan tidak ada. Yakini ma'iyaftiqadihim subutu kamali diddus sifat al-manfi'ah an jalla wa'ala. Kalau Allah katakan dia begini, maha suci Allah begini, ya udah. Tidak ada pernah otak yang bertanya kalau begitu ya apa lo jahat, kalau begitu aja atau otak tuh. Otaknya Allah yang menjadikannya, tak akan mampu dia memikirkan. Sebab lemah ini. Wa kullu ma nafahu Allah Ta'ala an nafsihi fa hiya sifatun naqsin. Semua apa yang ditidakkan oleh Allah tentang dirinya itulah sifat naqas. Sebab Allah tidak punya sifat kekurangan, ditidakkannya itu berarti tak ada punya Allah itu. Sesuatu yang tidakkannya itu berarti lemah. Allah maha suci dari kelemahan. Tunafi kamalahu al-wajib fajami'u sifatin naqas mumtani'a 'ala Allah liwujubi kamalihi. Seluruh sifat kekurangan maha suci Allah. Karena sempurna zat Allah dan sifat Allah itu sempurna, maha sempurna. Tidak ada kita bisa mengakar. Tidak bisa kita membantah. Teringat Bu Yani karena ini dulu ketika di Smart Center dah lama pula. Ulang lagi lah. Nah itu ceritanya. Yang ketiga,
Tariqatuhum fima lam yarid nafyuhu wala isbatuhu mimma tunazi'an nafihi. Cara mereka memahami asma Allah dan sifat Allah, tetapi tidak ada Allah katakan dan tidak pula Allah tetapkan. Bagaimana bentuknya, bagaimana tidak adanya. Tidak Allah tetap kalau Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sifat kita? Contoh, tubuh Allah tuh seperti ini, tidak ada dalam Al-Quran. Wajah Allah tuh bundar, tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dicontohkannya. Nah, bagaimana kita? Tawakuf, terima apa adanya. Jangan dikaji-kaji. Contoh apa lo muka Allah dia islowe apa lo gak dia. Baca anggut contoh awak lah kah? Atau matonya contoh apa gak dia. Hidung tak sesabit sih kok. Abang pun berapa ngali hidung dia gak dia. Tak usah diceritakan itu. Kalau kata Allah punya wajah, ya wajah. Sifat kita tidak mencari-cari. Itu tariqahnya para sahabat. Semua yang dikatakan Allah ada, diadakan. Semua yang dikatakan tidak ada, ya tidak adakan. Semua yang tidak disebutkan, dia tawakuf. Berikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita solat berada di antara dua mata Allah. Bagaimana Allah gak ada? Makanya tauhid itu bersihnya apabila kita berjalan di atas sunnah dan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatariqatum fihi at-tawaqquf fi lafzihi. Berhenti kita. Di mana kita baca udah berhenti kita. Enggak mampu otak kita itu mengakali, jangan sesat kalian. Syirik kalian nanti. Fala yusbitunahu wala yanfaunahu li'adami wurudihi. Mereka tidak menisbatkan, tidak menetapkan dan tidak pula menafikan karena tidak ada dalil. Nah, ngomong Al-Quran Sunnah tentang itu, nggak usah dicai-cai. Saudara saya yang di luar Bangkinang ini, kalau ada bahasa Ocu tolong diterjemahkan. Karena ada Sulawesi, ada yang di Selangor, ada yang di Sudan. Banyak yang mendengar ini. Kalau udah buka ini semuanya mendengar. Ada yang Pasir, ada yang Medan. Sedangkan sementara bahasa saya bahasa aslinya Melayu tua. Untuk itu mohon diterjemahkan bagi orang yang pintar. Kita azan dulu karena waktu. Sampai nanti saya tambah lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أشهد أن لا إله
tahan dingin. Kita tambah sedikit. Kita selalu berbicara tentang hukum akal. Hukum akal. Bukan hukum wada'. Hukum akal. Saya pernah disentak oleh Buya Malik Ahmad di Tebet, Jakarta. Ketika itu beliau masih hidup, saya datang ke rumahnya. Bahasa saya itu sedikit cuman. Hormat bendera bagi kami para pelajar di sekolah itu wajib, kata pemerintah. Kalau tidak, kami akan dihukum oleh kepala sekolah. Zami, wajib apa? Wajib apa itu? Wajib syara atau wajib akal? Kalau wajib akal, hukumnya hukum akal. Kalau wajib syara, dosa dan pahala. Al-Quran Sunnah, mana dalilnya? Paham itu? Tonton tak nanda nindai? Hah? Kalau akal berbicara tentang ini, tidak akan masuk dia. Dia hanya takluk kepada Allah dan Rasul, itu akal. Beda yang tadi. Itu mau akal silakan, wajibkanlah. Akal cuma mewajibkan, tidak berdosa kok. Langgar. Itu kan syarat yang mewajibkan. Berdosa dilanggar. Risikonya tinggi. Itu hukum akal risikonya ada. Jadi ini jangan diakal-akali. Wajib takluk di bawah sunnah dan Al-Quran. Di situ akal terletak.
Bukan untuk membangkang tidak. Tapi itu untuk menguatkan paham. Hukum akal itu tunduk daripada hukum syara. Itu namanya akal sehat. Kalau tidak, akal munharif namanya. Akal melenceng. Di sini namanya ilhad. Walahad punyanya ini ilhad. Tahu itu? Kanannya datuk, kakinya datuk, ilhad nomor. Katanya datuk ke bawahnya dan itu ilhad nomor. Tidak bisa hukum akal menaklukkan hukum syar'i tidak. Allah sama, Allah sami', punya sifat sama. Jangan akal kalau begitu. Nampak lemahnya gitu. Kita punya sifat sama, Allah punya sifat sama. Nyenyo, berarti sama tenawa. Ongku, alun tentu sopo, hakikatnya berbeda. Sopo namu hakikat berbeda. Karena Allah yang memberitahu. Sekarang nama Allah Al-Mu'min. Mana Al-Mu'min? Surah Al-Hasr ya. Apa bunyinya? Siapa dapat? Al-Mu'min. Hah? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nama Allah Al-Mu'min. Diturunkan Al-Quran kepada Al-Mu'min juga. Jibril dibangkit bersama mu'min Nabi bangkit bersama mu'min awak. Sama ke mu'min kita dengan Allah? Enggak. Itu sama puluh dia. Kalau begitu sama tenawanya. Te'wal, sungguh te'wal. Tak paham dia. Semua belajar balik. Jangan aku. Mu'min Allah. Berikan seorang mukmin yang amin. Roh Kudus Jibril memberikan mukmin al-amin. Rasul berikanlah mukmin kita. Samakah kita dengan Allah? Tidak. Samakah kita dengan malaikat Jibril? Tidak. Samakah kita dengan Nabi kita Muhammad? Situ je lah nampak beda. Tu akhir singkit mencuba pula kalau begitu cakap kote. Itu cakap kote. Taubat je lah aku. Tak bisa ngecek tauhid, tak usah ngomong. Menyusatkan umat aja. Jadi di sini bilangnya amas sam'u. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang yulhid yang melenceng tauhidnya, tinggalkan mereka, jangan bergabung dengan mereka. Dalam memahami asma Allah salah, jangan dekat dia. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Akan dibalas mereka oleh Allah Ta'ala apa yang mereka selalu kerjakan. Selalu yakini. Dibalas nanti. Kenapa demikian? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sami' itu punya Allah, basir punya Allah. Tidak seperti laisa kamitslihi syai', kata tidak seperti itu. Allah itu sami', tak seperti sami' kalian. Tidak seperti itu. Habis cerita. Wala taqifu wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan ngomong pula kalau tidak ada ilmu tentang itu. Jangan ngomong. Diam. Itu Allah mengatakan demikian. Tidak ada ilmu pandai pula ngecek. Jadi dukun aku nanti itu. Dukun itu dia pandai-pandai ngomong. Akhirnya masuk jin. Dibisi onde. Jadi kalau kita yang berosio akidah, macam itu dah. Asal ada orang ngomong pikir dulu. Tak tumbuk kata dipikirkan, tak tumbuk biduk dikelokkan. Salah tu. Jangan ngaunya kalau tak bisa berhujah solai aja lah. Sibuk ada itu tu. Doa aja, doa kepada Allah, suruhnya ngaji. Kita aja insya-Allah. Jadi samanya Allah itu wajib isbat min ghairi tahrif. Tetapkanlah itu tanpa tahrif, tanpa ta'til wala tamsil. Lianna hadhil umur salasa minal ilhad. Kalau lewat dari ini tahrif ya juga ta'til ya tamsil, ilhad tu melenceng. Kalau bahasa kamus lah kapiu mulhid. Kalau kita muwahhid
Kita ini orang bertauhid, yang melenceng mulhid. Jadi untuk itu agak tinggi spanding kita ya. Agak tinggi spanding kita. Jambong lele memang contoh itu bunyi, contoh itu paham. Nah, jadi untuk itu kita sampai sini saja. Kita tutup seluruh yang salah dari saya itu. Yang benar ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.